Baik teman-teman, dari hasil yang sudah kita dapatkan ini, selanjutnya kita jumlahkan ya. Jadi untuk genotip A besar B besar itu kita dapatkan sebanyak 293 individu. Kemudian genotip A besar plus kita sudah jumlahkan tadi, hasilnya sebanyak 98 individu. Dan genotip plus B besar itu sebanyak 112. Tapi teman-teman jangan lupa juga ya, untuk genotip plus ini juga harus kita cari di sini. Jadi genotip plusnya kita juga harus dapatkan di sini dari individu-individu yang ada di sini. Nah, misalnya di sini 116, kemudian 11 yang belum kita beri tanda ya. Ini artinya yang plus. Ini juga harus kita jumlahkan semua. Nah, nanti hasil yang kita dapatkan itu kita tampilkan pada tabel uji untuk pasangan AB. Nah, dari nilai yang sudah kita dapatkan ini yang terakhir yang untuk plus itu sebanyak 297. Kita totalkan semua dari hitungan tadi, totalnya harus lengkap 800 sesuai dengan jumlah individu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan perhitungan C kuadrat atau C square. Nah, teman-teman masih ingat rumusnya ya? Rumusnya adalah O min E kuadrat per E. Nah, O ini didapatkan dari hasil observasi. Jadi kalau misalnya kita mencari C kuadrat, hitung untuk AB, maka cara mencarinya adalah O-nya adalah 293. 293 dikurangi E-nya adalah 200, seperempat dari 800. Kemudian dikuadratkan dibagi dengan nilai E, yaitu sebesar 200. Nah, itu caranya untuk mencari C kuadrat hitung untuk AB. Nanti silakan dicari untuk A besar plus B besar, kemudian sama plus dicari dengan cara yang sama seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya pada tabel C square yang kita tunjukkan ini, silakan teman-teman jumlahkan nilai C square hitung yang sudah dihitung, totalnya ada berapa. Nah, nanti untuk melihat apakah gen A dan gen B itu saling terpaut atau tidak, maka kita bandingkan C square hitung dengan C square tabel. C square hitung 181,03, kemudian C square tabel itu sama dengan 7,812. Maka terlihat bahwa C square hitung lebih besar dari C square tabel. Maka bisa kita simpulkan sebaran pengamatan berbeda dengan harapan. A atau gen A dan gen B itu terpaut. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Jadi, seandainya terpaut, maka hitunglah koefisien rekombinan dan jarak antara gen-gen tersebut. Nah, di sini sudah kita buatkan contoh cara menghitung koefisien rekombinan. Tapi kuncinya ini ya teman-teman, ketika ditemukan terpaut, baru kita hitung koefisien rekombinan. Nah, seandainya tidak terpaut, maka kita tidak perlu menghitung koefisien rekombinannya. Nah, di sini kebetulan pada gen A dan gen B ditemukan terpaut, maka kita hitung koefisien rekombinannya dengan rumus R sama dengan jumlah rekombinan dibagi total seluruh individu. Maka kita hitung di sini untuk jumlah rekombinannya adalah 98 ditambah 112 dibagi 800. 98 didapatkan dari angka ini ya teman-teman, yaitu dari genotip A besar plus. Ini kita sebut rekombinan. Kenapa disebut rekombinan? Karena tidak sama dengan genotip tetua yang dua ini.
98. Kemudian nilai 122 kita dapatkan dari sini. Ini disebut rekombinan juga karena genotipnya tidak sama dengan kedua tetua. Kita jumlahkan dibagi 800 ketemu 0,2625. Nah, setelah kita menghitung koefisien rekombinan, maka kita menghitung jarak lokus. Jarak lokus artinya jarak antara A ke B. Jarak lokus dihitung dengan cara R kali 100. Jadi nilai R yang sudah kita dapatkan ini dikalikan dengan 100. Maka ketemu 26,25 cm untuk satuan jarak antar gen pada sebuah kromosom. Nah, baik teman-teman, tadi kita sudah membuat uji untuk pasangan gen A dan gen B. Nah, karena genotip yang kita miliki yang nantinya akan membentuk fenotip ini terdiri dari ada berapa teman-teman? Ada 5 gen ya. Ada gen A, B, C, D dan E. Maka di sini kita harus melakukan uji pada setiap pasangan gen. Jadi kita yang pertama sudah mencari gen A dengan gen B dan kita temukan terpaut. Sehingga kita cari nilai koefisien rekombinan dan kita cari jarak antar lokus. Kemudian yang kedua, nanti silakan kita akan membentuk kelompok untuk masing-masing mahasiswa yang hadir. Nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang. Nanti dilanjutkan untuk mencari jarak antara A ke C. Kemudian dilanjutkan lagi mencari jarak antara A ke D. Kemudian A ke E. Nah, setelah A habis, maka kita lanjutkan lagi. Kita harus mencari jarak antara B ke C, kemudian B ke D, B ke E. Nah, setelah B habis, kita masih melanjutkan lagi, yaitu pada C ke D, kemudian C ke E. Jangan lupa setelah C kita masih punya D. Jadi kita cari D ke E. Masih ada lagi nggak kira-kira teman-teman ya? Sepertinya masih ada lagi, yaitu A ke E sudah ya. Apalagi kira-kira yang belum? Jadi kita sampai 10 saja. Ya, baik teman-teman, nanti silakan dilanjutkan dari pembagian kelompok yang nanti diberikan oleh KSI ya. Jadi nanti dari hasil pembagian kelompok nanti silakan nanti dicari data terpaut atau tidak terpaut dari masing-masing pasangan gen ini atau yang biasanya kita sebut dengan genotip. Nah, saya contohkan misalnya tadi yang sudah kita hitung ya teman-teman, itu gen A dengan gen B atau genotip AB ini, gen A dengan gen B itu terpaut karena nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square AB. Kemudian kita lanjutkan dengan menghitung jarak antar lokus A dan lokus B. Nah, selanjutnya Anda menghitung gen A dengan gen C. Nah, ternyata ditemukan terpaut juga dengan jarak antar lokus 10,05. Kemudian gen A dengan gen B ternyata tidak terpaut. Nah, ketika teman-teman menemukan data tidak terpaut, maka tidak perlu kita lanjutkan untuk menghitung koefisien rekombinan maupun jarak antar lokus. Nah, dari data yang sudah kita dapatkan ini teman-teman semua, nanti kita akan coba kompilasi dari masing-masing kelompok yang sudah dibagi, yang mendapatkan tugas menghitung masing-masing. Nanti kita buat peta genetik seperti langkah nomor 3 yang ada di panduan praktikum Anda. Nah, caranya bagaimana? Kita coba lihat gen A dengan gen B. Gen A dengan gen B ini terpaut, kemudian memiliki jarak lokus 26,25. Kita coba buat sama pita DNA itu adalah sebuah garis lurus ya, kalau dia tidak membentuk double helix DNA. Maka kita bayangkan ini lokus A, kemudian ini lokus B, tempat gen A dan tempat gen B. Nah, jaraknya berapa teman-teman? Jaraknya adalah 26,25, satuannya
centimorgan. Nah, kemudian kita lihat A dengan C ini terpaut. A dengan C terpaut. Jaraknya 10,05. Kita cari lagi yang berkaitan dengan A, B, dan C. Nah, ternyata B dengan C itu terpaut 16,20. Berarti kalau kita lihat gen C ini jaraknya lebih jauh ke B daripada jaraknya ke A. A ke C 10, B ke C 16. Jadi C lebih dekat dengan A. Boleh kita tuliskan di sini. Ini C itu adalah 10,05 centimorgan. Kemudian C kita sudah dapatkan. Bagaimana jarak C ke B? B ke C. B ke C adalah 16,20. Nah, satuannya centimorgan. Ini kita jumlahkan nanti. Kalau nilai ini dijumlahkan dengan nilai ini, maka hasilnya harus sama dengan ini. Kalau hasilnya sudah sama dengan ini, berarti nilainya benar perhitungan kita. Kemudian berikutnya kita cari lagi yang terpaut, teman-teman. Oh, masih ada satu ternyata di sini yang terpaut, yaitu D dengan E. D tidak terpaut dengan A, B maupun C. Ya, tidak ada ya. D terpaut dengan B tidak, D terpaut dengan A juga tidak, D terpaut dengan C juga tidak. Berarti D ini harus kita buat sendiri. Ini D terpaut dengan E. Nah, kita lihat apakah E terpaut dengan A? Ternyata tidak. E terpaut dengan B juga tidak. E terpaut dengan C juga tidak. Maka teman-teman di sini bisa kita buat sisa DNA sendiri dengan jarak 19,00 cm. Baik teman-teman, itulah materi kita hari ini ya. Selamat mencoba untuk membuat peta kromosom. Semoga berjalan dengan lancar dan silakan nanti ditanyakan jika memang ada yang belum jelas. Ya, baiklah teman-teman semua, itulah kegiatan praktikum kita hari ini ya. Jadi nanti untuk kegiatan praktikum tentang keterpautan gen ini akan kita laksanakan dalam 2 pertemuan. Untuk hari ini silakan masing-masing kelompok yang sudah dibagi itu untuk membuat tabel chi-square keterpautan atau uji keterpautan, kemudian menghitung koefisien rekombinan dan juga menghitung jarak antar lokus. Tugasnya untuk hari ini harus diselesaikan dan dikumpulkan ke KEC ya. Nah, selanjutnya minggu depan akan kita lanjutkan lagi materi kita untuk materi praktikum yang sama, yaitu teman-teman melanjutkan untuk mentabulasi data dari kegiatan menentukan keterpautan antar gen, menghitung rekombinan dan juga menghitung jarak antar lokus. Nanti akan kita tabulasi, kemudian kita lanjutkan dengan membuat peta genetik. Minggu depan kita tutup dengan kegiatan kuis. Nah, jangan lupa kita akan melakukan ujian praktikum pada tanggal 10 Desember tahun 2020. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kekurangan dan silakan jika ada pertanyaan untuk ditanyakan sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.